Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama. Sallallahu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa
hampir setiap bulan dalam Islam itu punya makna dan nilai sejarah. Ketika kita bicara tentang bulan Muharram, maka kita diingatkan dengan peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Ketika kita bicara tentang bulan Zulhijjah, kita diingatkan dengan peristiwa Haji, Idul Kurban. Kita bicara tentang bulan Ramadan, kita diingatkan dengan peristiwa Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Kita bicara tentang bulan Syawal, kita diingatkan dengan peristiwa Idul Fitri. Dan ketika kita bicara tentang bulan Rajab, kita diingatkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dibaca tadi oleh kakandaku Ustaz Halid, coba sama-sama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya ditunjukkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah sebagian tanda-tanda kebesarannya. Di antaranya yang tertera dan tertulis dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Judul kitabnya Bainama Qissatul Mi'raj. Di situ dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi melihat beberapa peristiwa. Di antara yang Nabi saksikan, Nabi melihat ada sekelompok orang yang dia menanam padi di waktu pagi dan dia juga panen padinya hari itu juga. Hebatnya lagi, kullama hasatu wa yaksutuna fi yaumin kullama hasatu ada kamakan. Begitu dipanen padinya, muncul lagi benih baru yang siap untuk dipanen, dan begitu seterusnya. Nabi lihat kejadian itu. Nabi tanya Jibril yang mendampingi perjalanannya, Jibril, man haula? Siapa orang-orang itu wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, haula alladzina mujahiduna fi sabilillah. Muhammad, itu adalah contoh dari umatmu. Dia pernah hidup di atas dunia ini dan dia jadikan kehidupannya mujahiduna fi sabilillah. Dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya jabatan, dia gunakan jabatannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ilmu pengetahuan agama, dia didik anak-anak pandai mengaji, dia didik anak-anak pandai menghafal Al-Quran. Mereka punya tenaga, mereka punya kesehatan, dia gunakan tenaganya, kesehatannya untuk menghafal Al-Quran. Mereka punya harta, dia sedekahkan hartanya untuk membantu pembangunan masjid. Dia punya uang, dia infakkan, dia sedekahkan kepada fakir miskin. Itulah yang telah menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'akalta fa'afnaita. Kalau harta hanya kita pakai untuk makan, maka dia akan busuk. Wa malabista fa'afnaita. Kalau harta hanya dipakai membeli mobil, membeli motor, membeli pakaian, maka dia akan tinggal, akan laku. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Tapi apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, maka itulah yang kekal abadi, menolong sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW melihat ada satu peristiwa, ada sekelompok orang yang mengambil batu besar dan panas. Dia pukul-pukulkan kepalanya sendiri sampai kesakitan bahkan pecah. Nabi lihat kejadian itu. Nabi tanya Jibril, Jibril, man haula? Siapa gerangan orang-orang celaka itu wahai Jibril? Maka Jibril dengan berat hati menjawab, haula alladzina tasaddaluhum uhusahum anis shalah. Wahai Muhammad, itu contoh dari umatmu. Dia pernah hidup di atas dunia ini, kemudian dalam kehidupannya dia selalu melalaikan dan tinggalkan sholatnya.
fawailul lil, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang senantiasa meninggalkan dan melalaikan sholatnya. Azan sudah berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi mereka masih sibuk mengejar dunianya. Azan sudah berkumandang di masjid, mereka masih sibuk dengan handphonenya. Azan sudah berkumandang di masjid, mereka tidak segera ayunkan tangannya dan langkahkan kakinya ke masjid. Maka di akhirat orang-orang yang seperti itu, penyesalan tinggallah penyesalan. Saking menyesalnya, dia sendiri yang ambil batu panas dan besar, dia sendiri yang pukul-pukulkan kepalanya sampai kesakitan bahkan pecah. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Tapi buang madam-madam mengaji pengukuran. Bersyukurlah kita kepada Allah, puja dan puji Allah karena anak-anak kita mau menghafal Al-Quran, karena anak-anak kita mau belajar mengaji. Anak-anak seperti inilah yang akan membawa keberkahan dan kenikmatan kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak yang dekat dengan masjid, anak-anak yang dekat dengan Al-Quran, insya Allah mereka tidak narkoba, insya Allah mereka tidak berzina, insya Allah mereka tidak judi, insya Allah mereka tidak kurang ajar sama orang tua. Anak-anak yang selalu ada di masjid, anak-anak yang mau belajar ngaji, anak-anak yang mau menghafal Al-Quran, insya Allah mabaraka linuna dan niat salama akhirana. Amin ya Rabbal alamin. Tapi buang pada pengaki pemukurangan. Jika ada di antara orang tuaku yang hadir pada malam hari ini, punya anak laki-laki di rumah, usia sudah balik, umur sudah remaja, sudah wajib untuk sholat, tapi ketika azan berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian dia ambil songkoknya, dia pasang gamisnya, dia pasang sarungnya, dia ayunkan langkahkan kakinya ke masjid. Insya Allah itulah orang tua yang paling bahagia hidup di atas dunia ini, dan insya Allah orang tuanya selamat di akhirat nanti. Tapi kalau ada anak laki-laki kita di rumah, azan sudah berkumandang di masjid, tapi dia masih sibuk dengan HP-nya, masih bersantai di atas pembaringannya. Kalau orang tua sudah umur 40 tahun, orang tua sudah umur 50 tahun, apalagi sudah umur 60 tahun, tapi anak-anak belum pernah kita lihat sholat berjamaah di masjid. Anak-anak belum pernah kita lihat masuk sholat jamaah di subuh hari. Anak-anak belum pernah kita lihat masuk di masjid sholat asar berjamaah. Anak-anak dalam 1 bulan tidak pernah kita lihat buka-buka Al-Quran untuk mengaji. Perlu direnung-renungkan uang, perlu dipikir-pikirkan uang. Bagaimana nasib kita ke depan ketika Israel sudah menjemput nyawa kita, ketika kita sudah berada di alam barzah. Doa siapa yang kita tunggu? Robbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya orang tuaku taman di antara taman-taman surgamu. Wala taj'al kuburahum kufratan min kufarin niran, dan janganlah jadikan kuburnya lubang di antara lubang-lubang nerakamu, kalau bukan dari anak-anak yang soleh. Maka pentingnya melalui peringatan Isra wal Miraj ini, mari sama-sama kita didik dan dekatkan anak-anak kita dengan masjid, dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Anak-anak yang bagus agamanya, insya Allah akhlaknya akan baik, insya Allah dia tumbuh dalam keadaan beriman bertakwa kepada Allah, dan insya Allah mereka pandai menghormati dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW melihat satu peristiwa. Ada seseorang yang disajikan makanan, di samping kanannya ada makanan yang lezat dan nikmat, dan di samping kirinya ada makanan yang busuk dan berbau. Anehnya orang tersebut lebih memilih memakan makanan yang busuk dan berbau. Nabi lihat kejadian itu. Nabi tanya Jibril, Jibril, man haula, siapa golongan orang-orang celaka itu? Maka Jibril menjawab, hadza rajulun min ummatika, Muhammad, itu contoh dari umatmu. Taqulu indahu imra'atun halalan thayyibah. Waktu dia hidup di atas dunia, mereka punya istri yang soleha, mereka punya pasangan yang baik, mereka punya istri yang taat di rumah. Fayati imra'atan habisa, akan tetapi dia selalu tinggalkan istrinya yang baik itu, dia tinggalkan istrinya yang soleha itu, dan dia lebih suka melayani para pelakor. Dia lebih suka mendatangi para pelakor, dia lebih
lebih suka melayani wanita-wanita nakal, wanita-wanita yang menjajakan tubuhnya 200.000, 300.000 satu kali. Begitupun sebaliknya. Maka lagi hujan. Begitupun sebaliknya. Begitupun sebaliknya. Kalau ada seorang istri yang punya suami yang halal baginya, punya pasangan yang baik baginya, suami yang bertanggung jawab, mencari nafkah untuk keluarga lahir dan batinnya, akan tetapi kalau istri-istri tersebut lebih memilih melayani laki-laki yang bukan muhrimnya, di akhirat nanti yang Nabi saksikan, orang-orang yang seperti itu akan memakan makanan yang busuk dan berbau. Dan memang di Al-Quran Allah sudah ingatkan kita, wala takrabu, janganlah kalian mendekati zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabil, sebab itu adalah satu jalan yang buruk dan itu suatu perbuatan yang keji. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan serta adik-adikku sekalian, yang terakhir barangkali ya, lanjut. Ya. Kalau saya tidak salah deh, kira-kira ya yang saya sampaikan tadi kurang lebih 24 hari lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Menjelang masuk bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita saling mengingatkan. Saya berdiri di sini bukan menggurui, bukan mengajari, tidak, lebih kita saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr saja. Sebelum masuk bulan suci Ramadan, mari kita senantiasa perbaiki hablum minallah kita wa hablum minan nas. Semakin dekat-dekat masuk bulan Ramadan, semakin kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat-dekat masuk bulan suci Ramadan, semakin kita rajin masuk dalam masjid. Semakin dekat-dekat bulan suci Ramadan, semakin kita rajin menghafal Al-Qur'an. Semakin kita rajin menghafal Al-Qur'an, semakin kita rajin membaca Al-Qur'an. Semakin dekat-dekat bulan suci Ramadan, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mari sama-sama kita perbaiki hablum minanas kita, hubungan kepada sesama manusia, hubungan sesama pengurus masjid, hubungan sesama para tetangga, hubungan sesama para teman, para sahabat, dan khususnya hubungan seorang anak kepada kedua orang tuanya dan hubungan kedua orang tua kepada anak-anaknya. Tapi buang mana pedang pengaki pengukurangan. Saya ingatkan adik-adikku sekalian, saya ingatkan dan kita semua saling mengingatkan. Ada satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, begitu juga oleh Al-Imam At-Tabrani. Dijelaskan bahwasanya ada seorang anak muda datang menghadap kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapatmu? Idza shallaitu shalawatil khamsa, saya sudah sholat 5 waktu, wa sumtu Ramadan, saya sudah puasa di bulan Ramadan, wa adaitu zakat, dan saya sudah bayar zakat, wa hajjul bait, saya juga sudah haji ke Makkah Al-Mukarramah, famazali, kira-kira apa hadiah saya dari Allah ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Man fa'ala dzalika, barang siapa yang berbuat demikian itu, masempajani 5 waktu, mapuasa di bulan suci Ramadan, puratoni makamaja seke, puratoni haji, kana ma'an nabiyina, di hari kemudian nanti dia akan duduk berkumpul bersama para nabi, wasiddiqin bersama para siddiq, wasyuhada bersama para syuhada, wassolihin bersama orang-orang yang soleh, illa ayyauqah walidai, kecuali seorang anak yang punya dosa sama bapaknya, kecuali seorang anak yang punya dosa sama mamanya, kecuali seorang anak yang kurang ajar dan durhaka kepada orang tua. Kata Nabi, biar kau sholat tiap hari, biar kau hafal Al-Quran 30 juz, biar kau puasa Ramadan tiap tahun, biar tiap tahun kau bolak-balik tanah suci haji dan umroh, tapi ketika engkau punya dosa dan durhaka kepada kedua orang tuamu, Nabi Muhammad yang memastikan, jangankan engkau mimpi jadi penghuni surga, baunya surga Allah haramkan bagimu. Adik-adik, kadang-kadang kita sebagai seorang anak melakukan kedurhakaan kepada kedua orang tua kita tanpa kita sadari. Salah satu bentuk kedurhakaan itu apabila kita bicara dengan orang tua, suara kita lebih tinggi daripada suaranya orang tua. Salah satu bentuk dosa dan kedurhakaan itu
kalau orang tua lagi duduk-duduk di teras rumah, orang tua lagi duduk-duduk di ruang tamu, kemudian kita lewat, tidak ada lagi tabe-tabe, tidak ada lagi sopan santun sama orang tua. Salah satu bentuk kedurhakaan itu, kalau kita ada di rumah, kemudian orang tua juga ada di rumah, kemudian kita tinggalkan rumah, tidak ada cium tangan sama orang tua, itu bagian daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ada pesannya orang tua kita dulu, dia bilang begini, marajin mita parumpajang anak-anak madorakaya kedua itu kejadian. Secerdas apapun kalian, sehebat apapun kalian di pesantren di pondok, tapi kalau punya dosa sama orang tua, susah kalian mendapatkan kesuksesan, susah kalian mendapatkan keberkahan hidup di atas dunia ini. Maka perbaiki hubungan kepada kedua orang tua. Saya pengalaman pribadi di tahun 2009 kemarin, waktu saya mondok di pesantren, saya ingat betul itu awal-awal saya mondok di pesantren dulu, itu berat sekali rasanya berpisah dengan orang tua. Berat sekali rasanya berpisah dengan orang tua. Sampai suatu hari ibu bapak saya datang besok saya di pondok pesantren. Ibu saya waktu itu menangis. Saya bilang, saya minta pulang. Saya bilang saya tidak tahan di sini, Pak. Saya tidak tahan di sini, Pak. Saya sekolah di Bulukumba saja. Ibu saya lihat saya menangis, ibu saya juga menangis. Dia bilang begini, nak, bawa aku masuk ke pondok pesantren ini bukan karena ibu bapak berpisah. Bawa aku masuk ke pondok pesantren ini bukan ibu bapak mau jauh dari anakku. Bawa aku masuk ke pondok pesantren ini nak, supaya kau belajar agama di dalam. Insya Allah kalau kau belajar agama selamat duniamu bahagia akhiratmu nak. Insya Allah kau belajar agama di dalam nak, besok lusa kau selesai dari pondok pesantren, kau bisa bermanfaat untuk keluarga, umat, agama, bangsa dan negara. Menetes air mata ibu saya waktu itu doakan saya. Alhamdulillah hari ini doanya sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah doanya orang tua. Dan Nabi memang ajarkan ad-du'a walidi waladi kad-du'ain nabi ummati. Doanya orang tua kepada anak-anaknya itu tajamnya, mustajabnya, dikabulkannya seperti doanya para nabi untuk umatnya. Maka jangan buat dosa sama orang tua, jangan pernah sakiti hatinya orang tua kalau keberkahan dan kesuksesan ingin kita raih dunia dan akhirat ini. Ada pesan seorang ulama, dia pernah bilang seperti ini, nah, satu senyuman yang kau ukir di bibir ayah ibumu karena bangga dengan akhlakmu, bangga dengan perilakumu, maka itu akan menjadi sebab 1000 keberkahan, 1000 keberhasilan, 1000 kesuksesan datang menghampiri hidupmu. Tapi ingat baik-baik nak, satu tetes air matanya bapakmu jatuh, satu tetes air mata ibumu jatuh karena kecewa dengan akhlakmu, kecewa dengan perilakumu, maka itu akan menjadi sebab 1000 malapetaka, 1000 musibah, 1000 kejelekan datang menghampiri hidupmu. Dan memang benar, kalau kita lihat perkembangan dewasa ini, seorang bapak insya Allah dia mampu membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi 10 orang anak. Tapi 10 orang anak hari ini belum tentu kalau ada satu yang pandai berterima kasih kepada bapaknya. Seorang ibu insya Allah dia mampu melahirkan, membesarkan, mengandung 10 orang anak. Tapi 10 orang anak hari ini belum tentu kalau ada satu yang pandai hormati ibunya. Belum tentu kalau ada satu yang pandai berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Saya tutup dengan satu kisah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar bin Khattab. Suatu ketika dia berdiri di tepi Ka'bah sambil menangis terseduh-seduh, lalu seseorang lewat di hadapannya bertanya, "Wahai imam, mengapa engkau menangis?" Ternyata sang imam sedang memperhatikan seorang anak muda. Dia tawaf mengelilingi Ka'bah sambil menggendong wanita tua di pundaknya. Sakit dia tahan, panas dia lawan. Dipanggil anak muda itu, nah. Siapa wanita tua yang kau gendong di pundakmu itu? Pemuda itu menjawab, "Imam, ini adalah ibuku, imam, ibuku, imam." Mengalir air mata sang imam mendengar jawaban itu lalu berkata, "Hebat kau nak. Aku dengar-dengar kata orang, kau gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh di sana sampai kota Makkah. Betul imam. Aku lihat kulitmu sampai berdarah-darah nak karena melewati padang pasir yang panas. Betul imam. Aku lihat kulitmu sampai berdarah-darah nak karena melewati matahari yang menyengat. Iya imam. Imam, boleh saya tanya satu hal? Boleh saya bertanya satu saja?
Apakah dengan semua yang saya lakukan ini sudah berdarah kulitmu, sudah terkelupas kulitku? Kugendong ibuku dari kampungku sampai ke Masjidil Haram, kugendong dia tawaf mengelilingi Ka'bah. Apakah itu semua sudah dapat mengganti dan membayar jasa-jasa orang tua saya? Mengalir air mata sang imam menjawab, nah wallahi demi Allah, 1000 kali kau gendong ibumu dari kampungmu ke Makkah, 1000 kali kau gendong ibumu tawaf mengelilingi Ka'bah, 1000 kali kulitmu berdarah, 1000 kali kulitmu terkelupas, itu tidak akan pernah mengganti dan membayar satu tetes darah yang dia keluarkan saat melahirkanmu. Nah, itu tidak akan pernah mengganti dan membayar satu teriakan sakit ibumu saat melahirkanmu. Maka tidak ada balasan yang lebih baik, tidak ada balasan yang paling sempurna kepada kedua orang tua kita, kecuali adik-adikku semua ini menjadi anak yang soleh, kecuali kalian yang di belakang menjadi anak yang soleha. Luar biasa, tidak ada kata itu deh. Kalau adik-adik sudah mau menjadi penghafal Al-Quran, adik-adik sudah mau belajar mengaji, adik-adik bagus akhlaknya, itu sudah luar biasa, sudah lebih dari cukup. Jaga sholat 5 waktunya. Orang tua besarkan kita, orang tua didik kita, orang tua berkorban belasan tahun lamanya untuk kita semua. Orang tua nanti kalau kalian besar, kalau kalian sukses, punya pekerjaan, punya penghasilan, orang tua tidak minta di harta, orang tua tidak tunggu di emas, orang tua tidak tunggu di berlian. Orang tua cuma minta minimal nanti kalau kalian sudah berhasil, minimal nanti kalau kalian sudah sukses, jangan lupa orang tuanya. Minimal kalau sudah ada pekerjaan, ada penghasilan, bicara sama orang tua jangan lebih tinggi suaranya adik-adik daripada suara orang tuanya. Minimal nanti kalau sudah juga punya kehidupan sendiri, kau tetap hormati dan muliakan kedua orang tuamu. Kau dengar azan berkumandang, ayunkan tanganmu, langkahkan kakimu ke masjid. Setelah engkau sholat, angkat kedua tanganmu. Robbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah lebih dari cukup, bagian daripada bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Mari sama-sama kita tutup majelis yang mulia ini dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami semua, wa li walidaina, dosa ayah dan ibu kami, wal jami'il muslimin wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, ala ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan ya Allah, wa ballighna fi Ramadan ya Allah, wa ballighna fi Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillah.